Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal memberitahukan ke teman-temannya 5 karakter yang menurut gue itu cukup terburuk di game Genshin Impact. Kenapa gue bilang terburuk ya? Jadi gue secara pribadi ini menurut gue inilah karakter-karakter yang terburuk yang ada di Genshin Impact, yang jarang pemain Genshin Impact pakai dan jarang dibuat oleh para pemain Genshin Impact ya. Jadi ini murni pendapat gue secara pribadi. Jika teman-teman tidak setuju seperti biasa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi gue bakal jelaskan kenapa gue tidak suka 5 karakter ini ya. Jadi ya langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama itu adalah Amber ya. Jadi Amber merupakan karakter bintang 4 yang pertama kali kita dapatkan. Di sini Amber merupakan karakter terburuk yang pertama yang pernah gua miliki ya. Jadi selama gue bermain Genshin Impact ya, walaupun gak awal rilis, tapi gue main dari update 1.0 ya. Gue nggak pernah sama sekali build si Amber ini. Hampir ya setahun, hampir 2 tahun gue main Genshin Impact, gue nggak pernah build karakter ini dari awal main ya. Padahal di konstelasi gue udah 4 sih. Jadi teman-teman pasti penasaran sih kenapa gue nggak build si Amber ini ya. Jadi yang pertama teman-teman pasti udah tahu kalau Amber ini punya Baron Bunny ya. Ini Baron Bunny-nya. Ledakannya itu cukup lama gue rasa sih. Ini berapa detik meledaknya itu cukup lama cuy. Dan damage yang dihasilkan itu juga nggak terlalu besar ya. Baron Bunny ini gue udah C4 ya, otomatis gue udah 2 Baron Bunny. Ini gue dari awal mainnya sampai sekarang gue nggak pernah buat karakter ini cuy. Meledak. Ini bahkan nggak kena damage-nya cuy. Nggak kena anjir. Itu nggak kena sebenarnya. Baron Bunny ini bisa sebagai ya pengalih perhatian buat lawan ya. Ini terbang anjir Baron Bunny. Ini nggak ada damage sumpah dah. Ini gue heran nih kenapa nih bug atau gimana ya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa gue nggak suka Amber ya. Dia elemental skillnya cukup lama meledaknya atau menghasilkan damage ya. Tapi untuk ya gue rasa untuk mengalih perhatian cukup bagus sih. Tapi di Genshin Impact cuy, kita nggak perlu pengalih perhatian. Untuk konstelasinya mungkin konstelasi 6 yang paling berpengaruh atau yang paling menurut gue paling berguna di Amber ini. Tapi teman-teman pasti udah tahu ya, karakter Amber, Kaeya, Lisa merupakan karakter yang awal kita dapatkan. Namun itu adalah karakter bintang 4 yang tersulit kita dapatkan di banner ya. Ya walaupun kita udah C6, gue rasa nggak terlalu guna amat sih gue rasa ya. Jika teman-teman tidak setuju silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi menurut gue keunggulan dari Amber itu adalah gratis ya. Dia gratis diberikan di awal permainan. Itu doang kelebihannya gue rasa sih. Lalu untuk Pyro Resonance ya, untuk dua pyro di tim, gue rasa cuma itu doang fungsinya si Amber ini. Oke friends, lalu karakter selanjutnya adalah si Xinyan ya, atau lebih tepatnya adalah si Rock and Roll dari Liyue. Ya mantap nggak tuh. Jadi ini merupakan karakter terburuk menurut gue nomor 2 ya. Kenapa gue bilang begitu ya? Teman-teman pasti udah tahu ya, kalau kita memiliki 2 jenis tipe, kalau gue salah tolong koleksi di bawah ya. Kita memiliki 2 tipe serangan yang ada di Genshin Impact, yaitu adalah physical damage bonus dan juga elemental damage bonus. Untuk physical damage bonusnya singkat cerita itu adalah damage putih ya, atau damage yang kita hasilkan dengan serangan normal attack. Jadi untuk si Xinyan ini dia fokusnya ya, kitnya nggak jelas cuy. Ini kitnya benar-benar nggak jelas ya. Kita mau perisai hilang cuy. Ini sekali tampol hilang anjir shield gak. Shield gue benar-benar hilang ya, walaupun cuma level 1 sih, jadi wajar ya. Ini sama sekali nggak gue build ya. Ini masih dari awal dapat sampai sekarang masih level 1 semua. Gue nggak build si Xinyan ini ya, karena kitnya itu gue cukup bingung sih. Dia kalau perisai ya, gue rasa nggak terlalu kuat sih perisainya ya. Jadi berdasarkan dev, tapi dia juga ya konstelasinya lebih tepatnya dia bisa ke arah DPS atau physical DPS ya. Ini ketika kita crit, kita bakal meningkatkan attack speed kita dari normal attack dan charge attack. Otomatis si Xinyan ini harus menyerang sih. Jadi gua rasa kalau ingin fokusnya perisai ya mungkin ada dev atau tambahan efek perisai yang ada di konstelasinya. Ini juga menambahkan crit rate dari serangan physical damage. Otomatis kita juga build physical damage si Xinyan ini. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa untuk memaksimalkan damage dari physical kita harus melaksanakan elemen reaksi super conduct atau reaksi elemental dari elektro dan juga si cryo ya.
Otomatis kalau si Xinjiang ini ya, Xinjiang ini pyro cuy, ini pyro, jadi gua rasa nggak bisa memaksimalkan damage super conduct. Jadi untuk memasukkan Xinjiang dalam tim, kita harus memasukkan karakter Cryo dan karakter Electro di tim Xinjiang ini. Otomatis slot dari tim kita bakal sangat-sangat terbatas cuy. Jadi gua rasa untuk karakter yang fokusnya physical itu memiliki elemen Cryo atau Electro ya. Seperti Eula ya, itu physical damage juga, elemen visionnya itu Cryo. Dan juga Razor gua rasa bentar cok. Dan juga Razor menurut gua Electro juga cocok digunakan sebagai physical damage ya. Untuk Razor bagi teman-teman yang nggak tahu ya, nggak tahu nih ini bocah harem ya, bocah harem dari Genshin Impact ya. Ini kalau gua buat Electro semua ya, ini parah sih, ini benar-benar parah sih. Ini kecuali si Trapeler ya, kalau nggak ada Trapeler mungkin jadi harem sih itu ya, si Razor ini. Bagi teman yang nggak tahu harem itu satu orang laki-laki dan selebihnya itu perempuan itu harem ya. Tapi kalau di tempat gue namanya bencong sih. Kalau ada yang satu laki dan semuanya perempuannya, itu namanya bencong. Tapi di sini namanya harem ya, harem. Yang ketiga adalah Lisa. Jadi teman-teman pasti udah tahu Mommy Electro dari si Mondstadt ya. Jadi oke, ini dia Lisa ya. Jadi Lisa ini kebanyakan pemain Genshin Impact itu lebih fokusnya adalah elemental burst ya. Ini teman-teman bisa cek atau elemental skill ya. What? Serius elemental skill? Oke, berarti elemental skill fokusnya. Ini gue tambah bingung sih, kenapa elemental skill cuy. Seharusnya sih elemental burst, tapi ya kita turuti saja kebanyakan apa yang digunakan oleh para pemain Genshin Impact. Berarti ya fokusnya itu adalah elemental skill. Dan menurut gue untuk elemental skillnya sendiri itu nggak terlalu worth it sih. Menurut gue ya, teman pasti udah tahu kalau ada yang lebih baik elektronya daripada si Lisa ini, yaitu si Pichel ya, atau kostum baru yang akan datang pada update 2.8, yaitu kostum si Pichel ini ya. Untuk elemental skill cuma sekali doang sih. Oke, ini damage-nya gua rasa nggak terlalu kecil sih. Oke, ini dia. Mungkin salah satu keunggulan dari Lisa ini gua rasa cooldown-nya cukup sebentar sih. Jika teman-teman ya nggak hold atau tahan elemental skillnya. Jadi kalau tap biasa atau sekali tekan, gua rasa ya cooldownnya cukup sebentar sih. Dan gua rasa gua cukup lumayan suka sih, lumayan suka desain si Lisa ini. Onesan ya, milif. Oke, jangan terbang. Oke, gua rasa ini cukup menarik sih. Oke, ini gua mulai suka karakternya. Kalau gua lihat ulang ya cukup menarik sih. Ini karena ada hujan, jadi gua bisa electro charge terus menerus sih. Mantap sih, mantap. Jadi selanjutnya yang kurang gua sukai atau karakter terburuk selanjutnya adalah si Yae Miko ya. Untuk Yae Miko ini sebenarnya di beta gue dengar dia ketika menggunakan totem itu nggak hilang. Tapi kalau gua salah silakan koreksi di bawah ya. Untuk totem ini gua rasa nggak ada masalah sama sekali dan delaynya cukup cepat ya. Ini cooldownnya cukup cepat gua rasa sih, cuma beberapa detik ya. Ini bukan masalah, tapi masalah utamanya ketika teman-teman menggunakan elemental burst ya. Ketika teman-teman menggunakan elemental burst ya, totem ini bakal menghilang semuanya. Otomatis ya jika teman-teman sudah gunakan elemental burst, terpaksa harus gunakan elemental skill lagi. Dan menurut gue itu cukup ribet sih. Yang aturannya kita cuma sekali gunakan totem atau 3 kali gunakan totem, otomatis ketika kita gunakan elemental burst, kita bakal aktifkan lagi totem ini. Totem ini yang 3 ini ya. Jika teman-teman ya kurang tahu ini. Yang 3 ini namanya totem ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan elemental burst, otomatis totem ini bakal hilang dan teman-teman bakal harus luncurkan kembali ya. Lalu untuk artefaknya sendiri itu masih belum jelas yang bagusnya atau belum ada set khusus buat si Yae Miko ini ya. Itulah alasan kenapa gua nggak terlalu suka Yae Miko ya. Walaupun nggak suka ya, tapi gua tetap build karakternya. Menurut gua cukup bagus sih. Kalau nggak ada masalah totem tersebut, mungkin Yae Miko ini bisa sempurna gua rasa sih. Untuk desainnya gua rasa cukup oke sih. Ya orang kebanyakan gacak gua rasa karena desainnya sih. Silakan komen di bawah jika ada teman-teman yang gacha Yae Miko karena perannya atau role-nya, bukan karena desainnya. Gua rasa nggak ada sih. Pasti yang gacha Yae Miko itu desainnya, fokus ke desain gacanya ya. Oke friends, lalu karakter selanjutnya adalah Kuki Shinobu ya. Jadi Kuki Shinobu ini teman-teman udah pasti udah ada gua rasa sih, karakter bintang 4 Kuki Shinobu ini. Ini untuk ya Kuki Shinobu ini simpelnya teman-teman bisa gunakan dia sebagai healer atau sebagai reaksi elemental, karena dia ada salah satu efek dari skillnya itu adalah elemental mastery ya. Yang ini ya, dia dapat meningkatkan jumlah pemulihan sebesar 75% dari elemental mastery, dan damage yang diakibatkan dari elemental mastery meningkat sebesar 25%. Otomatis ya kita cukup bingung sih, ini buildnya mau apaan cuy. Ini buat build HP atau build elemental mastery. Kalau seperti healer lain ya, seperti healer lain seperti Kiki ya, bocil kematian, nih gua rasa ya ini HP sih.
Oke, ini dari attack. Ya paling nggak ini jelas ya attack ya, dari attack persen atau attack ya. Lalu untuk berberah sendiri, berberah ya itu dari max HP, itu cukup jelas. Kokishi Nobuk ya, ya dari max HP juga, tapi ada elemental mastery bakal meningkatkan pemulihan. Jadi ya menurut gue cukup bingung ya, cukup bingung gue rasa sih. Jika teman-teman udah ada build si Kokishi Nobuk ini dengan benar, dengan tepat, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Mungkin jadi bisa referensi buat gue. Karena gue nggak terlalu suka, jujur aja sih, gue nggak terlalu suka Kokishi Nobuk ini ya buildnya ya. Tapi walaupun nggak suka ya, teman-teman pasti tahu ya, desain dari Genshin Impact itu semuanya cukup menarik. Jadi ya walaupun nggak guna karakternya, gue rasa banyak yang gacha sih, desainnya menarik ya. Itulah salah satu keunggulan dari Genshin Impact. Lalu juga banyak yang spam ya, yang dapat Arataki Itot ya, karena Kokishi Nobuk ini. Itu merupakan salah satu kenapa alasan gue kurang suka Kokishi Nobuk ini. Dia merupakan karakter yang membuat kita dapat si Arataki Itot ya, karena kita pengen Kokishi Nobuknya. Itu salah satu alasannya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya. Mungkin teman-teman berpikir, ini lu buat video apaan anjir? Mungkin berpikir seperti itu ya. Tapi ini ya, ini merupakan pendapat gue secara pribadi cuy. Jika teman-teman gak setuju bisa tuliskan di kolom komentar lagi ya. Ini merupakan pendapat pribadi gue gak suka, itu gue kategorikan sebagai terburuk, otomatis gue buat jadi yang terburuk gitu. Tapi walaupun yang terburuk karakter-karakter Genshin Impact, kalau teman-teman gabut ya, nggak ada kegiatan, bisa build karakter-karakter tersebut ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan siapa karakter terburuk menurut teman-teman ya, juga buat di kolom komentar. Gue cukup penasaran sih. Mungkin ya nggak ada ya, gue akui mungkin nggak ada karakter yang terlalu buruk ya, tapi gue nggak terlalu jelaskan salah satu keunggulan dari karakter-karakter terburuk yang gue bilang tadi. Mungkin kalau gue bilang kelebihannya ya, kelebihan dari karakter 5 terburuk tadi mungkin lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya, tapi gue secara pribadi nggak terlalu suka dan gue buatlah video seperti ini ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya. Mungkin video kali ini gaji dan nggak jelas ya, tapi ya see you next in video. Bye bye. Ini gue buat video apaan anjir?